Selamat datang di channel Bahas Film. Sesuai nama channel, saya akan membahas berbagai jenis film dengan ringkas, padat, dan jelas pastinya. Serigala Terakhir adalah film yang sukses menempati jajaran box office Indonesia pada November 2009. Keputusan sutradara Upik untuk mengedepankan aktor ganteng G. Bastian sebagai nilai jual merupakan strategi yang jitu untuk meraup keuntungan dari sisi bisnis. Sebelumnya, Upik juga sukses menggambarkan Vino G. Bastian dalam 3 filem terdahulu, iaitu Realita Cinta, The Rock and Roll, serta Radit dan Jani. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak lantas membuat filem Serigala Terakhir ini bebas dari kritik. Kita langsung masuk ke filmnya. Scene pertama dibuka dengan sekelompok remaja laki-laki tumbuh dan menjalin persahabatan yang sangat kuat. Mereka adalah Ale, Jarod, Lukman, Sadat, dan Jago. Ali adalah sosok yang paling menonjol di antara mereka. Jiwa kepemimpinannya sangat kental sekali, sementara Jarod adalah sosok yang paling tidak banyak omong dan tertutup. Suatu hari ada pertandingan sepak bola antara kelompok Ali dan kelompok Lawak FC. Sebut saja begitu nama kelompok tersebut. Oke, lanjut. Pertandingan pun terlihat seperti demo ibu-ibu di DPR yang menuntut harga beras merah turun. Setelah pertandingan usai, perkelahian pun tak dapat dielakkan. Salah satu anggota Lawak FC berencana untuk menusuk Ali, dan dengan sekuat tenaga bak film full, Ali mencoba menahan tikaman dari lawannya. Namun tindakan dari saingannya diketahui oleh Jarod. Karena tidak mau sahabatnya mati di pertengahan film, Jarod pun mengambil batu bata milik kangkuli bangunan yang lantas dihantam ke kepala penyerang tersebut. Akibat pukulan keras mendarat di kepala, lantas membuat sang penyerang menghembuskan nafas terakhir. Itu pun harus rela mati dalam keadaan jomblo. Mana senjata keris di lantern belum dipakai. Sungguh miris nasib Mukang. Set. Akibat perbuatannya, menghilangkan keperjakaan Lukman. Maksud saya menghilangkan nyawa Lukman. Jarod pun ditangkap oleh mas-mas polisi yang berkumis bak hutan hujan tropis. Sebelum Jarod dibawa ke kantor, dia sempat menoleh dan melihat ke arah bapaknya yang berkata, "Jangan menginjak rumah ini lagi." Jangan pernah injak rumah ini lagi. Uangnya. Kalau ada apa-apa lapor sama gue. Scene berpindah, terlihat si Fatir yang ingin menjadi anggota kelompok Ale. Akan tetapi ditolak, dan dengan semua ejekan yang diterimanya, membuat Fatir bad mood, lantas membuatnya meninggalkan tempat tersebut dan beranjak pulang. Apa yang bisa diharapin dari lo, ha? Lo ngomong aja nggak bisa. Lu bukannya nolong malah ngerepotin. Ini markasnya laki-laki sejati. Bisu. Mending lo pulang deh urusin nenek lo. Sesampainya di rumah, Fatir melihat banyak tetangga berdatangan ke rumahnya. Ternyata yang membuat rumahnya ramai bukan karena arisan, melainkan nenek Fatir telah meninggal. Setelah pemakaman neneknya usai, ia memilih untuk meninggalkan perkampungan kumuh tersebut. Jarod ternyata sudah ditunggu oleh Fatir, dan Fatir membawa Jarod ke markas besar geng narkoba. Ternyata Fatih yang dulu dikenal berbeda dengan Fatih yang sekarang, di mana Fatih dulu ialah pemulung dan sekarang sudah menjadi kaki tangan dari geng mafia yang berjuluk Naga Hitam atau Black Dragon. Sesampainya di markas besar, Jarod ditawarkan keanggotaan oleh pemimpin geng yang bernama Rudy. Tanpa pikir panjang, Jarod yang merasa dirinya telah dikhianati oleh gengnya sendiri, lantas ia menerima tawaran dari pemimpin mafia itu. Sedikit bocoran, ternyata saat di penjara, geng Ale tidak pernah mengunjungi Jarod di penjara, dan itu alasan Jarod mau bergabung dengan geng Naga Hitam. Ternyata mafia itu telah mengawasi Jarod dari penjara. Menurut bos mafia, Jarod cocok dengan kriteria orang yang dicari oleh bos mafia tersebut dikarenakan kemampuan Jarod di atas rata-rata. Singkat cerita, Jarod dan Fatir pun ditugaskan melindungi distribusi obat di daerah kumuh rumahnya. Mereka harus berurusan dengan kelompok Ale, dan baku hantam pun tak terelakkan. Gue bilang, jangan jualan di daerah Naga Hitam. Akhirnya Jarod pun bertemu dengan bosnya, dan sang bos merasa puas dengan kinerja Jarod, dan sang bos pun mengatakan masalah
baru dengan geng Alex, di mana geng Alex selalu menjegal bisnis si bos karena si Jarod mantan geng Alex. Si bos tahu betul kalau Jarod pasti menguasai daerah tersebut. Maka dari itu pun Jarod diutus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hari-hari pun berlalu, di mana Jarod terus memperluas area perdagangan narkoba. Setelah merasa bisnisnya lancar, mereka pun mulai berpesta. Di bar ternyata Jarod melihat adik perempuannya yang menjadi seorang penyanyi dan menghibur om-om yang lanjut usia. Adiknya pun mempertanyakan keberadaan abangnya dulu. Jarod pun hanya terdiam, lantas adiknya pun pergi meninggalkan Jarod. Kemudian akibat dari menyebarnya narkoba tersebut membuat adiknya Lukman kecanduan narkoba hingga meninggal karena overdosis. Sin pun berpindah di mana memperlihatkan Jarod yang keluar dari bar serta dibuntuti oleh Lukman yang hendak membunuh Jarod, akan tetapi ditembaki oleh Fatir. Bangun, Mas. Tahan, Man. Lukman, tahan, Man. Lukman! Mengetahui Lukman tewas dan membuat Sadat dan Jago sangat marah dan berencana untuk memperkosa adiknya Jarod yang bernama Yani. Jangan sakitin aku! Lepasin aku! Diam, Al. Lepasin aku! Diam! Diam, Al. Dulu kamu sayang sama aku. Ternyata perbuatan Sadat dan Jago diketahui Alex. Lantas Alex pun marah dan mengusir keduanya karena bagi Alex kalau masalah dengan orangnya, jangan sentuh keluarganya. Kita nggak dimasalahkan untuk nyakitin perempuan. Pengecut. Pergi lo dari sini. Pergi lo berdua. Jarod yang murka mengetahui adiknya diperkosa lantas datang ke bar tersebut dan menyiksa manajer bar tersebut agar manajer tersebut memberi informasi tentang siapa yang telah memperkosa adiknya. Setelah mengetahui kalau Sadat dan Jago lah yang telah memperkosa adiknya, lantas Jarod segera memburu keduanya. Setelah pemburuan yang melelahkan, akhirnya Sadat dan Jago berhasil ditangkap. Mereka berdua pun meminta maaf pada Jarod. Tapi Jarod yang telah naik pitam tidak menghiraukan permintaan maaf mereka hingga keduanya dibunuh oleh Fatir dikarenakan Jarod tidak sanggup. Di sisi lain, Alex mengetahui bahwa Aisyah berpacaran dengan Jarod. Lantas Alex memarahinya karena Jarod telah membunuh semua sahabatnya. Dia melarang adiknya untuk berpacaran dengan Jarod. Dengan semua yang telah terjadi, membuat Alex hilang kesabaran dan berencana membunuh Jarod. Dia mengunci Aisyah di kamar agar tidak menjumpai Jarod lagi. Di sisi lain, bos besar marah dikarenakan masalah pribadi mereka telah merusak bisnisnya. Bos pun berkata, "Selesaikan apa yang telah kalian mulai." Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Scene pun berganti di mana memperlihatkan Aisyah berhasil melarikan diri dan menemui Jarod di atap sebuah gedung kosong. Itu semua dilakukan Aisyah demi meminta Jarod untuk tinggal bersamanya. Jarod menolak dan menyuruh Aisyah untuk pergi. Akhirnya Jarod pun meninggalkan kekasihnya dan pergi meninggalkan gedung tersebut. Sesampainya Jarod di bawah, tiba-tiba Aisyah terjatuh tepat di depan Jarod. Dan ternyata Aisyah didorong oleh Fatih. Dan Jarod tidak mengetahui kalau kekasihnya didorong. Lantas menganggap kalau kekasihnya tersebut meninggal karena bunuh diri. Di sisi lain, Jarod berusaha mengajak Fatir untuk berdamai dengan geng Alex. Karena Jarod sudah muak dengan pertumpahan darah yang terjadi hampir di setiap hari. Ternyata Fatir tidak setuju dengan pendapat Jarod dan berencana melenyapkan Jarod. Scene berpindah di mana Jarod dan Alex bertemu. Alex mengatakan kalau semua sahabatnya terbunuh gara-gara Jarod. Jarod tidak terima atas tuduhan Alex dan akhirnya perkelahian pun terjadi dan Alex mengeluarkan pistol
dan mengerahkannya ke Jarod. Tiba-tiba terdapat tembakan dan menewaskan Alex. Jarod yang terkejut dengan tergeletaknya Alex tak bernyawa, lantas dia pun pergi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang kedua yang menewaskan Jarod. Ternyata pelakunya adalah Fatir.